Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, satu persatu fakta baru kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan oleh pihak kepolisian. Namun sudah 2 pekan lebih berselang, polisi masih belum bisa mengungkap penyebab kematian diplomat Kemlu ini, Arya Daru Pangayunan. Lalu fakta apa lagi yang masih digali oleh pihak kepolisian? Ya, betul sekali, Radi. Informasi lainnya juga, saudara, kami akan membahas soal Garuda Muda Indonesia yang akan bertanding melawan timnas Thailand malam ini. Pelatih Gerald van Berg yakin dengan kualitas timnya untuk melawan Thailand. Lalu bagaimana persiapan pemain menjelang laga semifinal ASEAN Cup malam hari ini? Kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Kita jelang Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami buka dari berita Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan hukuman pidana penjara 3 tahun 6 bulan. Hasto dinyatakan terbukti memberi suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Majelis Hakim juga membebani Hasto dengan denda 250 juta rupiah. Vonis 3,5 tahun terhadap Hasto ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 7 tahun penjara. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam sidang, Majelis Hakim menyatakan Hasto Kristianto tidak terbukti merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Sebab Majelis Hakim menilai penyidikan Harun Masiku atas dugaan suap di KPK tetap berjalan. Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 pasal 21 perintangan karena tidak cukup bukti, menyatakan terbukti dakwaan kedua pasal 5 suap. Pasca putusan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melihat putusan Majelis Hakim sebagai ketidakadilan. Ia dan tim penasihat hukumnya akan mempelajari putusan itu untuk menentukan langkah selanjutnya. Putusan tadi, ya saya terima dalam konteks bahwa ini adalah ketidakadilan. Bahwa tema menggugat keadilan itu akan selalu relevan, apalagi ini berkaitan juga dengan agenda konsolidasi partai. Sejak awal dikatakan bahwa ada yang mau mengganggu Kongres PDI Perjuangan. Sehingga tentu saja kami harus mempertimbangkan secara jernih setelah kami menerima putusannya. Kemudian kami akan mempertimbangkan dengan cara yang seksama dan kemudian dengan fakta-fakta hukum untuk terus berjuang di dalam menggugat keadilan itu. Lalu apa langkah hukum selanjutnya dari Hasto Kristianto, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan juru kamera Yanwar Ruslim. Tapi sebelum kepada langkah hukum selanjutnya akan ditempuh Hasto, Alfa, apa yang sebenarnya memberatkan dari vonis Hasto yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tadi, Alfa? Ya, Radi dan juga saudara, hal yang memberatkan Hasto Kristianto sehingga ia terbukti terlibat dalam kasus penyuapan pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 kala itu, yaitu Harun Masiku, adalah menurut Majelis Hakim bahwa Hasto Kristianto ini memberikan talangan dana sebesar 400 juta rupiah dari total 1,25 miliar rupiah yang diberikan kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan, sehingga hal ini yang kemudian membuat
Majelis Hakim memutuskan, tadi dibacakan langsung oleh Hakim Ketua, bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam penyuapan Wahyu Setiawan. Meski begitu, di sisi lain Hakim juga memutuskan bahwa Hasto Kristianto ini terbebas dari tuntutan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap kasus penyidikan Harun Masiku, karena menurut Hakim dalam prosesnya KPK tetap bisa melakukan proses penyidikan terhadap Harun Masiku, dan kala itu ketika tuduhan dikenakan kepada Hasto Kristianto bahwa status dari Harun Masiku ini belum sah sebagai tersangka dan proses kasus Harun Masiku ini masih dalam tahap penyelidikan. Tadi pembelaan dari Hasto Kristianto, ia menyatakan dirinya menerima vonis dari Majelis Hakim terkait dengan dua kasus yang ditimpakan atau yang dikenakan kepada dirinya. Tetapi ia meyakini bahwa tak terlibat dalam kasus suap dan hanya menjadi korban dari komunikasi bawahan yang dilakukan antara Harun Masiku dan Saiful Bahri. Karena dari putusan yang kemudian dalam kasus Wahyu Setiawan kala itu, kemudian dalam kasus atau dalam sidang putusan terhadap Saiful Bahri, terbukti bahwa tidak ada keterlibatan dari Hasto Kristianto, sehingga hal ini yang ia yakini dirinya tak terlibat dalam memberikan dana talangan seperti yang disebutkan atau divoniskan oleh Majelis Hakim hari ini. Ia meyakini bahwa seluruh dana yang diberikan atau yang digunakan untuk penyuapan Wahyu Setiawan murni dari Harun Masiku, sehingga hal ini yang akan ia kaji ulang bersama tim kuasa hukum untuk mempelajari secara detail hasil vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim hari ini dan menentukan langkah hukum lanjutan. Meski belum ada keterangan lebih jelas dari Hasto Kristianto dan juga tim kuasa hukumnya apakah akan mengajukan banding selanjutnya, tetapi ia memastikan perjuangan hukum ini belum selesai karena ia masih meyakini dirinya tidak terlibat kasus suap, dan ini merupakan kasus yang sengaja digunakan untuk kemudian istilahnya mengacak-ngacak internal PDI Perjuangan dan juga Kongres PDI Perjuangan yang akan segera diselenggarakan, sehingga Hasto Kristianto dan tim kuasa hukum akan tetap melakukan atau mengikuti jalur hukum yang mengarah kepada banding nantinya. Tapi kita akan nantikan bersama apa langkah lanjutan dari Hasto Kristianto. Radi. Ya, Alfa, tadi Anda juga sempat singgung bahwa Majelis Hakim menyebutkan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan, terutama penyidikan yang dilakukan atau proses yang dilakukan penyidikannya oleh KPK. Dan apa yang menjadi dasar Hakim menyatakan itu? Karena sebelumnya juga Hakim mengatakan bahwa upaya menghilangkan barang bukti, salah satunya berupa telepon genggam, ini juga tidak terbukti. Apakah itu yang menjadi dasar Hakim menyatakan bahwa Hasto tidak melakukan perintangan penyidikan? Ya, dasar kuatnya satu, bahwa telepon genggam yang kemudian dituduhkan oleh KPK direndam oleh atau diperintahkan untuk direndam oleh Hasto Kristianto ini masih bisa disita oleh KPK. Sehingga alat bukti tersebut masih bisa menjadi alat bukti kuat dalam proses penyelidikan kala itu terhadap kasus suap yang dilakukan oleh Harun Masiku. Yang kedua juga di saat itu Harun Masiku belum berstatus tersangka, sehingga apa yang dilakukan oleh oleh Hasto Kristianto menurut Majelis Hakim ini wajar dilakukan oleh petinggi partai untuk kemudian mengarahkan anak buahnya untuk melakukan atau mengikuti proses hukum dengan tindakan-tindakan yang menjadi proses dukungan terhadap kasus Harun Masiku. Tetapi dalam hal tuduhan perendaman HP yang seperti dituduhkan oleh KPK ini, Hakim menilai bahwa sepenuhnya tidak menyetujui pernyataan dari jaksa penuntut umum atas keterlibatan dari Hasto Kristianto, sehingga itu tidak bisa menjadi alat bukti kuat untuk menjerat Hasto Kristianto sebagai terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan untuk kasus Harun Masiku. Dan ia menyebutkan bahwa kasus Harun Masiku tetap berjalan, tetap bisa dilakukan proses penyidikan oleh KPK, dan juga dalam prosesnya sendiri kala itu ketika Hasto Kristianto disebutkan terlibat dalam proses perintangan penyidikan, status Harun Masiku masih dalam
atau belum ada penetapan tersangka dan status kasus Harun Masiku di KPK masih dalam proses penyelidikan, sehingga pasal yang dikenakan terhadap Hasto Kristianto terkait dengan obstruction of justice ini tidak berlaku karena pasal tersebut hanya bisa diberlakukan ketika kasus ini berada di tahap proses penyidikan ataupun sudah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Radi. Ya, seperti yang Anda katakan juga tadi Alfa, bahwa saat ini masih dipertimbangkan apakah akan ada langkah hukum lanjutan berupa banding atau tidak. Tapi yang pasti tadi di akhir sidang, Hasto mengatakan bahwa vonis hakim hari ini adalah cerminan ketidakadilan. Baik, terima kasih Alfania Rizky dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta melaporkan. Kita ke kasus hukum lain, Saudara. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi pernyataan Sylvester Matutina soal ada tokoh besar di balik kasus ijazahnya. Saat ditanya siapa, Jokowi menjawab jika hal itu sudah diketahui. Menurut Jokowi, pernyataan Sylvester Matutina bahwa ada tokoh besar yang menyokong Roy Suryo CS mendukung ucapannya yang menyebut ada agenda besar politik di balik kasus ijazah dan pemakzulan. Jokowi pun mengatakan tokoh politik yang dimaksud sudah diketahui banyak pihak. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Mengarah kemana? Mengarah ke... Ya, semua udah tahu lah. Ya, kasih. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi bilang, penyidik telah menyita ijazah SMA dan S1 milik Jokowi. Ini dilakukan penyidik usai memeriksa Jokowi sebagai saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu. Nantinya, ijazah ini akan diperiksa dan diuji laboratorium forensik dalam tahap penyidikan. Tak hanya ijazah Jokowi, penyidik juga menyita ijazah milik rekan-rekan Jokowi untuk pembanding. Subdit Kamnet selaku penyidik bahwa benar penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan. Sementara itu, usai diperiksa sebagai saksi pelapor, Ketua Organisasi Relawan Solidaritas Indonesia, Sylvester Matutina, mengatakan, selain 5 nama yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, masih akan ada lagi yang berpotensi sebagai tersangka. Namun, Sylvester enggan menjawab siapa saja nama-nama tersebut. Ia menegaskan, nama-nama yang terkait dengan pencemaran nama baik, tuduhan dan penghasutan soal ijazah Joko Widodo berpotensi menjadi tersangka. Orang-orang ini ya kan menghasut sehingga dan juga mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sedangkan mereka sendiri ini tidak pernah memegang bukti ijazah yang palsu ini mana atau ijazah yang asli yang mana. Yang dilaporkan itu kemungkinan terlapornya akan banyak dan tersangkanya mungkin bisa lebih dari 5, bahkan kemarin kemungkinan 12, bahkan bisa lebih. Di sisi lain, nama mantan Ketua KPK Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Abraham Samad menduga namanya ikut terseret dalam kasus ijazah Jokowi karena sejumlah konten podcast yang ia buat. Samad menilai dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan merupakan bentuk teror kepada para terlapor agar berhenti melakukan investigasi terhadap keaslian ijazah Jokowi. Atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari bentuk ingin membungkam ya daya kritis kita
kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Dan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa lihat nih, Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda ini mau diteror. Polisi belum berkomentar soal masuknya nama Samad dalam laporan soal kasus ijazah Jokowi. Hingga kini, polisi masih terus memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi dan belum mengumumkan nama tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Ketegangan yang terus meningkat di perbatasan Kamboja-Thailand setelah Kamboja menembakkan roket ke provinsi Sisaket, Thailand pada Kamis kemarin. Serangan Kamboja Kamis kemarin mengakibatkan sebuah toko swalayan terbakar di salah satu pom bensin. Serangan Kamboja juga menewaskan setidaknya 12 orang. Kementerian Kesehatan Thailand mengatakan sebagian besar korban tewas adalah warga sipil. Dan Thailand dilaporkan telah melancarkan serangan dengan jet tempur F-16 yang menyasar instalasi militer Kamboja. Visual dari lembaga penyiaran publik Thailand menunjukkan warga yang berlarian dari rumah mereka. Mereka bersembunyi di bunker beton di tengah ledakan dan tembakan di kawasan perbatasan dengan Kamboja. Laporan menyebutkan bentrokan senjata berlangsung di beberapa titik wilayah perbatasan. Sebelumnya bentrokan senjata pertama kali terjadi pada Kamis pagi di sekitar kuil kuno di Provinsi Surin, Thailand. Baik Thailand maupun Kamboja saling menuduh sebagai pihak yang melepaskan tembakan terlebih dahulu dalam konflik ini. Kementerian Luar Negeri Kamboja mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka menurunkan hubungan diplomatik dengan Thailand ke level terendah. Kemlu Kamboja mengatakan telah mengusir duta besar Thailand. Kamboja juga telah menarik semua staf dari kedutaannya di Bangkok. Sementara di Jakarta, Istana Kepresidenan telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau kondisi warga negara Indonesia atau WNI yang tinggal di Kamboja dan juga Thailand. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi jika terjadi eskalasi perang antara Thailand dan juga Kamboja. Tetapi bahwa ketika terjadi sesuatu di negara lain yang kemudian itu korelasinya dengan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, ya. Kemarin kami sudah langsung berkoordinasi dengan Kemenlu untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita yang tinggal di sana aman dan termonitor, termasuk menyiapkan mitigasi-mitigasi. Tentunya kita tidak berharap eskalasi akan meningkat, ya, karena sekali lagi itu akan berdampak secara global, termasuk akan berdampak ke negara kita.
Yang juga jadi sorotan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat yang menjadi bagian kesepakatan dagang. Prasetyo menegaskan pemerintah justru melindungi data pribadi masyarakat Indonesia yang dimiliki platform media sosial Amerika Serikat. Prasetyo Hadi bilang tidak ada data pribadi masyarakat yang diserahkan ke pihak asing. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan bahwa data pribadi warga negara Indonesia yang dimiliki platform media sosial di luar negeri tidak disalahgunakan. Karena itu, bagian kesepakatan kerjasama dengan Amerika Serikat justru mengamankan data warga Indonesia. Jadi pemaknaannya yang tidak benar, jadi bukan berarti kita itu akan menyerahkan data-data, apalagi data-data pribadi dari masyarakat Indonesia ke pihak sana, tidak gitu. Tapi kan kemudian ada beberapa platform yang memang itu dimiliki oleh perusahaan. Ada berita menarik lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, saudara. Seekor paus sperma terdampar dan mati di perairan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Mirisnya bagian rahang paus yang mati dipotong oleh oknum warga setempat. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Masih di Sapa Indonesia Malam, seekor paus sperma terdampar dan mati di perairan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Mirisnya bagian rahang paus yang mati dipotong oleh oknum warga setempat. Paus sperma dengan panjang 11,2 meter dan lebar 1,7 meter ditemukan mati terdampar. Paus yang terdampar mengalami luka pada bagian perut dan terbawa arus hingga mendekati bibir pantai. Kepala Dusun Tangga-Tangga, Muhammad Tahir bilang sudah mengingatkan warga agar tidak mengganggu paus, namun masih ada warga yang datang untuk mengambil gigi paus. Bidang ada yang ambil, ada oknum masyarakat yang ambil. Padahal saya sudah berikan informasi bahwa itu jangan dikorek sebelum yang bersangkutan, pokoknya dinas-dinas yang bersangkutan melihat. Sekarang karena tadi komunikasi juga sama Pak Desa, ada wacana untuk mau dideret ke laut kembali. Di tenggelam kami gitu ya Pak? Iya. Beranjak ke informasi kebakaran hutan dan lahan, di tengah upaya pemadaman kebakaran lahan, 150 lebih titik api masih terdeteksi di wilayah Provinsi Riau. Gubernur Riau yakin kebakaran lahan dapat ditangani dengan baik. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda hampir seluruh daerah di Riau belum sepenuhnya padam. Masih ada lebih dari 150 titik hotspot atau titik panas yang terpantau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Titik api tersebar di 12 kabupaten dan kota di Riau. Sebelumnya, 500 titik api terpantau pada Sabtu dan Minggu lalu. Tim Satgas Karhutla terus berpacu dengan waktu. Upaya memadamkan api juga dibantu operasi modifikasi cuaca demi hujan buatan di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir, dua lokasi dengan area kebakaran yang cukup luas. Hotspot masih tinggi juga di Riau, sekitar 156 titik. Yang besar yaitu daerah Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu. Rokan Hilir 68, Rokan Hulu 42. Ada pergerakan dari heli waterbombing dan OMC hujan buatan yang dilaksanakan oleh BNPB bersama BMKG yang bisa mengurangi titik api. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kabut asap yang cukup masif. Sejumlah negara tetangga sudah menawarkan bantuan pemadaman. Terhadap kebakaran kali ini mengapa
kita cepat tangani, harus cepat ditangani karena kita tidak mau ada perluasan harga kebakaran. Kalau perluasan nanti susah kita mengendalikan. Ini masih bisa dalam kawasan kita kendalikan. Oleh karena itu saya berterima kasih semua stakeholder. Kami mohon kolaborasinya yang membantu kami selagi di Indonesia. Ada kemarin yang nawarkan dari luar negeri sama saya tolak karena saya yakin bahwa pemerintah provinsi, pemerintah Republik Indonesia masih bisa menangani ini. 5 helikopter waterbombing bantuan dari BNPB, 2 helikopter patroli serta bantuan 2 pesawat jenis karavan dikerahkan untuk memodifikasi cuaca dengan penyemaian garam untuk membuat hujan buatan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita sorotan lain, Satgas Pangan Polda Metro Jaya melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat siang. Dalam sidak ini, Satgas Pangan menemukan 1 merek beras tak sesuai standar mutu yang masih beredar. Polisi menyebut sejauh ini belum ditemukan pelanggaran harga eceran tertinggi. Namun tim masih melakukan uji laboratorium terhadap mutu dan takaran beras yang dijual. 3 sampel beras premium akan diperiksa. Jika ditemukan unsur pidana, maka polisi akan menindaklanjuti ke proses hukum. Di sini bisa nih udah. Nah, betul. Kami juga dengan beberapa rekan-rekan dari Satgas Pangan ini juga sudah melakukan atau membeli beberapa sampling, ya, sampling jenis ataupun merek beras, dan sudah kita juga akan melakukan uji lab. Apabila kita menemukan unsur pidana di dalamnya, maka nanti kami dari Satgas Pangan, dalam hal ini khususnya kami dari Satgas Pangan dari Polda Metro Jaya akan tegas untuk melakukan tindakan hukum. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan rapat dengan Satgas Pangan dan aparat penegak hukum. Dalam rapat tersebut terdapat 3 poin utama untuk memberantas praktik kecurangan dalam kasus beras oplosan. Salah satu poin yang diutamakan adalah oknum yang melanggar dengan menjual beras tidak sesuai ketentuan akan dipidanakan. Pelanggar yang melakukan penipuan terhadap masyarakat, menjual tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, itu jelas pasalnya, maka harus dilakukan tindakan yang tegas. Sudah ada Pak mewakili Pak Jaksagung, Pak Febri Jamsus, mewakili Pak Kapolri, ada Pak Wahyu di sini, Barreskrim, dan juga ada Pak Helvi sebagai Satgas Pangan. Yang juga saat ini masih menjadi sorotan hangat, yakni kasus kematian diplomat muda Kemlu, saudara. Polisi mengungkap belum menemukan 1 ponsel milik diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan yang hilang setelah ia ditemukan tewas di kamar indekosnya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi, menegaskan belum menemukan 1 ponsel yang hilang milik Arya setelah ia ditemukan tewas. Namun polisi sudah mengumpulkan sejumlah bukti dari rekaman CCTV dari 29 TV yang merekam kegiatan Arya Daru sebelumnya. Ia ditemukan tewas. Polisi juga mengungkap saat ditemukan tewas, wajah korban tertutup plastik dan terlilit lakban berwarna kuning. Belum. Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Kondisi korban itu plastik, kemudian baru lakban kuning. Iya. Sementara itu Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyerahkan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru kepada aparat penegak hukum. Dan menurut Mensesnek, pemerintah masih menunggu hasil penyelidikan dari polisi. Soal kematian diplomat Kemlu
Ya, beliau tentunya sebagai presiden menyerahkan itu kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan sebaik-baiknya. Nanti kita tunggu hasilnya. Saudara, penyebab kematian diplomat Kemlu hingga saat ini masih belum juga terungkap. Satu persatu fakta ditemukan, termasuk 20 rekaman CCTV yang berkaitan dengan korban. Kapan polisi akan ungkap penyebab kematian? Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, penyebab kematian diplomat Kemlu hingga saat ini masih belum juga terungkap. Tapi satu persatu fakta ditemukan, termasuk 20 rekaman CCTV yang berkaitan dengan korban. Sudah lebih dari 2 pekan, polisi belum juga mengungkap penyebab kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Polisi menyebut tengah melakukan otopsi dan penyelidikan dengan Scientific Crime Investigation, termasuk memeriksa rekaman dari 20 CCTV untuk melihat aktivitas korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Salah satu temuan baru dari pihak kepolisian yakni rekaman CCTV korban berada di rooftop gedung Kemlu pada 7 Juli atau malam sebelum ditemukan tewas. Saat itu, Arya diketahui membawa tas ransel dan tas belanja. Jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja, kemudian saat turun korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian, apa yang dilakukan korban di sana, dan lain sebagainya. Dalam pengecekan yang dilakukan Kompolnas di lokasi tewasnya korban, terungkap ada 2 jenis kunci yang terdapat di indekos, yakni kunci yang dapat dibuka dengan kartu akses dan kunci manual yang hanya dioperasikan dari dalam ruangan. Selain itu, plafon kamar korban juga tampak rapi. Tidak ada tanda kerusakan atau jejak masuk paksa dari langit-langit kamar indekos. Posisi kunci yang slot, terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci. Jadi kami tadi konfirmasi langsung ke penjaganya, kan ada video juga, kami cek videonya, kami konfirmasi ke dianya, waktu dibuka posisinya terkunci. Si plafon kamar maupun plafon kamar mandi tidak ada yang rusak sama sekali. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 15 orang saksi dari sekitar tempat kejadian, pihak keluarga, hingga rekan kerja korban. Dengan sejumlah barang bukti dan pernyataan saksi, publik masih menunggu terungkapnya fakta dari kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Tim Liputan, Kompas TV. Polda Metro Jaya menyatakan hasil laboratorium forensik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan telah keluar, namun pihak kepolisian masih perlu melakukan sinkronisasi untuk mengumpulkan fakta sebenarnya kematian korban. Untuk kasus diplomat, untuk hasil lapor sudah, sekarang masih dalam mensinkronisasi, kemudian mengumpulkan semua alat bukti, ya kan, untuk menemukan fakta sebenarnya bagaimana, ya. Nanti akan disampaikan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya langsung. Dan saat ini sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam kriminolog Universitas Gadjah Mada Suprapto melalui sambungan virtual yang khusus akan membahas misteri penyebab kematian diplomat muda Kemlu. Selamat malam Pak Prapto.
Selamat malam. Ya, ada beberapa fakta baru yang sepertinya bisa juga kita ulas dan saya lebih rinci lagi akan kita bagi dua. Ada beberapa penemuan seperti CCTV yang merekam Arya Daru Pangaiyunan, diplomat Kemlu di rooftop Kemlu. Nah, kalau dari pengamatan Anda atau analisis Anda, apa arti penting keberadaan Arya di rooftop Kemlu beberapa jam sebelum kematiannya dari sudut, terutama dari sudut pandang investigasi, Pak Prapto? Iya, jadi dengan adanya bukti atau barang bukti bahwa Daru ini ataupun diplomat ini naik ke rooftop, saya kira ini bisa menjadi bahan pendalaman bagi pihak kepolisian. Yang pertama adalah tadi kita mendengar ada 2 tas, yang satu tas plastik, yang satu tas gendong. Betul. Itu tas plastik yang dia bawa itu isinya apa gitu ya? Apakah memang hanya pakaian yang dia hasil belanja atau ada handphone atau andai kata pakaian itu apakah itu pakaian laki-laki, itu artinya saja untuk bekal dia ketika akan pergi ke luar negeri, atau pakaian perempuan gitu ya. Dan kalau itu perempuan itu apakah ukurannya sama dengan istrinya sehingga untuk istrinya atau apalah itu bisa didalami. Dan yang kedua juga mudah-mudahan bisa didalami gitu, motif atau tujuannya ke sana itu apakah memang untuk mengamankan 2 isi dari tas itu atau ada tujuan lain sehingga perlu dilacak, misalnya dia berkomunikasi dengan siapa atau sempat ketemu dengan siapa. Demikian. Dalam konteks menjawab pertanyaan publik juga terkait teka-teki penyebab kematian ini, Pak Prapto, perlu atau tidak polisi saat ini juga ikut mengungkap apa sebenarnya yang berada di dalam tas yang dibawa Arya pada saat ada di rooftop Kemlu itu? Ya, kalau terkait dengan ini ya, karena ini kan prosesnya memang masih di dalam pendalaman, saya kira itu masih menjadi kewenangan pihak kepolisian untuk tidak membuka dulu gitu ya, karena ini akan sangat mungkin akan membuat pelakunya lalu melakukan antisipasi untuk bisa menghilangkan jejak. Jadi kalau menurut saya masyarakat harap bersabarlah. Saya yakin pihak kepolisian akan serius gitu. Oke, satu lagi ada benda ataupun barang milik Arya Daru ini yang belum ditemukan oleh polisi. Ini telepon genggam, Pak Prapto. Nah, keberadaan telepon genggam ini dalam konteks kejadian kriminal ataupun peristiwa-peristiwa tewasnya seseorang begitu sangat penting artinya. Kalau polisi bisa menemukan itu, apakah ini bisa langsung menjawab penyebab kematian Arya atau tidak kira-kira? Ya, itu tergantung dari kondisi handphone yang ditemukan itu ya, apakah masih masih bisa kita buka itu isinya atau betul-betul sudah dimusnahkan oleh yang membawa gitu. Itu artinya bahwa memang ini ada pihak lain yang berusaha untuk mengambil handphone itu, dan itu memang akan sangat membantu gitu karena dia telah berinteraksi dengan siapa, berkomunikasi dengan siapa, isinya seperti apa, dan juga jejak digital ini bukan hanya dengan siapa tetapi juga tata waktu ataupun kronologi itu akan sangat membantu ya. Jadi mudah-mudahan saja belum terhapus semua, karena kalau sebetulnya dari pihak kepolisian punya kewenangan untuk memunculkan kembali, tetapi kita lihat itu apakah dihapus permanen atau masih bisa dimunculkan. Ini juga rekaman CCTV ini tidak hanya menunjukkan aktivitas Arya berada di rooftop gedung Kemlu, tapi ada juga beberapa rekaman CCTV perjalanan dia dari rooftop Kemlu lalu juga menuju ke tempat indekos. Nah, dari beberapa rekaman CCTV itu kalau diungkapkan oleh kepolisian ada 20 kira-kira tadi. Bagaimana Anda juga membaca gerakan atau pola lokasi terakhir korban sebelum kematian untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang sempat Anda singgung juga tadi, Pak Prapto? Iya, jadi yang pertama itu ya bahwa dengan adanya handphone yang hilang itu saya kira juga berarti ada pihak lain yang ada yang terkait dengan peristiwa ini. Kemudian yang kedua juga CCTV gitu, CCTV-nya apakah full gitu ya dalam kurun waktu itu ataukah ada yang terpotong, sehingga kalau ada yang terputus ada saat-saat mati misalnya itu akan ada jelas bahwa itu akan ada bisa ditelusuri bahwa ada keterlibatan pihak lain.
Nah ini kan sebenarnya serangkaian fakta baru ini juga sudah cukup banyak terkuak satu persatu begitu, dibuka juga oleh pihak kepolisian. Tapi belum juga ada kebenaran terkait dengan penyebab kematian Arya Daru ini. Apa sebenarnya yang masih digali polisi? Kira-kira apa kesulitan yang mereka hadapi sehingga sampai saat ini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian, Pak Prapto? Ya, yang masih perlu didalami oleh pihak kepolisian adalah hasil dari lab forensik itu apakah sesuai gitu ya, selaras dengan apa yang ditemukan dari barang bukti yang ada gitu, karena ini juga sangat penting, termasuk juga sampah, misalnya isi dari tas yang dibuang ke sampah itu juga perlu dilihat apakah itu sisa makanan dan sisa makanannya itu ada zat kimia yang membuat dia tidak sadarkan diri atau pingsan gitu ya, atau apa. Dan juga sekali lagi bahwa di dalam tubuh korban itu misalnya apakah memang juga ada, karena sangat mungkin dari kondisi korban yang meninggal dalam posisi yang bagus itu menunjukkan bahwa itu tidak ada perlawanan, dan kalau tidak ada perlawanan sangat mungkin ada proses pembiusan atau upaya-upaya meniadakan kesadaran korban. Itu artinya, terakhir Pak Prapto, itu artinya polisi tidak buru-buru sekarang mengungkap penyebab kematian, supaya juga memang jika memang kematian Arya Daru ini disebabkan oleh pihak lain, yang bertanggung jawab ini tidak melarikan diri terlebih dahulu begitu ya? Kira-kira seperti itu. Jadi namanya aja kan juga sebelum penyelidikan itu memang harus dilakukan dengan rahasia lah gitu ya, tidak dibukakan ke muka umum gitu. Ya, kita nantikan, sepertinya polisi juga masih mengumpulkan lagi beberapa bukti yang bisa menguatkan penyebab kematian, dan publik juga tadi Anda mengatakan ya cukup bersabar dulu dengan penyidikan karena memang agak sulit untuk menyimpulkan khusus untuk kasus kematian diplomat muda Kemlu ini. Baik, terima kasih Pak Prapto sudah memberikan analisanya di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu Pak, selamat malam, sampai jumpa. Saudara, setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, Amerika Serikat mencabut kesepakatan gencatan senjata Israel menyerang Palestina. Lalu bagaimana nasib warga Gaza selanjutnya? Kami punya bahasannya, dipandu rekan saya Friska Clarissa. Setelah jeda, tetaplah bersama kami. Amerika Serikat resmi menarik tim negosiasinya dari perundingan gencatan senjata Gaza. Kamis waktu Qatar, utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah menilai Hamas gagal menunjukkan itikat baik mengakhiri konflik di jalur Gaza selama 22 bulan belakangan. Sementara itu, warga Gaza dilanda kelaparan akibat sulit mengakses bantuan relawan di tengah militer Israel terus menggempur area tersebut. Sejumlah anak-anak mengalami malnutrisi atau gizi buruk. Tak sedikit warga Gaza yang meninggal karena kelaparan, bahkan ironisnya sejumlah warga Gaza tewas akibat serangan Israel saat tengah mengantri bantuan. الوضع كارثي جدا ومن سيء لأسوأ. مع كامل الأسف تم رصد 5 حالات وفاة هنا في مستشفى أصدقاء المريض بسبب سوء التغذية. مقارنة بالأشهر السابقة، بشهر 5 ما كانت عندنا ولا حالة وفاة، بشهر 6 كانت في عندنا حالتين وفاة. احنا ما خلصنا شهر 7 اوريدي عندنا 5 حالات وفاة. من 5 حالات وفاة في عندنا حالة منهم توفت من سبب نقص الأدويات. Otoritas Kesehatan Gaza mengungkap jumlah warga Palestina yang tewas di jalur Gaza mencapai 59.500 jiwa dengan 143.000 lainnya luka-luka sejak perang Israel-Palestina meletus pada Oktober 2023. Dalam 24 jam terakhir saja, operasi militer Israel di wilayah ini telah merenggut 89 nyawa dan melukai 453 lainnya.
Kita bahas lebih dalam terkait kondisi Gaza saat gencatan senjata dicabut bersama relawan Mercy Indonesia, Dr. Reifal Haidar dan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam, Dr. Reifal. Juga Bang Hasib. Kita nggak tahu lagi menyebutnya apa kondisi hari ini. Dari Oktober 2023 sampai sekarang, tadi Bang Hasib sudah menghitung ya, 658 hari, betul? 658 hari. 658 hari belum ada titik terang. Bahkan sekarang warga Gaza dibiarkan kelaparan. Di tengah ancaman gencatan senjata yang bahkan dicabut. Saya mau tanya dulu ke Dr. Reifal, biar kita semua tahu kondisi di Gaza saat ini seperti apa. Kondisi infrastruktur kesehatannya, warganya seperti apa. Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau misalkan kita melihat tentang kondisi Gaza saat ini, sudah masuk 21 bulan ya Pak ya. Kurang lebih jumlah korban jiwa hampir 60.000. Kalau misalkan kita breakdown lebih dalam, lebih dari 50%-nya itu bukan orang dewasa, laki-laki. Kayak 7.000 lebih anak-anak, 24.000 ibu-ibu, 5.000 lansia gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat bagaimana keadaan di Gaza saat ini, itu sudah pasti semua orang di dunia sepakat bahwa ini adalah genosida dan kejahatan kemanusiaan. Seperti itu. Nah, kondisi di sana seperti apa? Rumah sakit atau bahkan data WHO itu kan kelaparan. Mungkin saya izin sedikit Gaza membacakan ya. Saya takut salah juga nih. Jadi sebenarnya WHO itu ada namanya Impact Report Gaza. Itu adalah yang sebenarnya setiap minggu itu berusaha untuk diupdate oleh WHO yang bekerja di sana. Itu juga dari NGO-NGO yang masuk yang memberikan data secara real. MOH Palestina juga memberikan secara real kepada WHO. Kalau misalkan kita breakdown lebih dalam, di sini terlihat bahwa jumlah rumah sakit saat ini yang masih di Gaza itu sudah tidak ada fasilitas kesehatan yang fully functioning. Semuanya pasti partially functioning. Di sini kalau kita melihat dari datanya per 23 Juli, berarti baru beberapa hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu ya. Jadi sekarang rumah sakit yang partially functioning hanya 47%. Yaitu 18 dari sekitar 40 rumah sakit yang ada. Kenapa kita mengatakan partially functioning? Bahwa rumah sakit itu bukan hanya tentang strukturnya saja. Tapi ketika kita berbicara tentang rumah sakit, ada dokternya, ada perawatnya, ada nakesnya, ada butuh listriknya. Sementara listrik di Gaza kan sudah hancur semua. Gitu. Kita butuh yang namanya solar juga untuk membangkitkan listriknya. Mungkin solar panel ada, tapi hancur juga. Iya, betul. Seperti itu. Bahkan rumah sakit Indonesia, rumah sakit tercinta yang sudah kita bangun bersama-sama dengan uang rakyat Indonesia, sudah kita benarkan beberapa bulan lalu, sekarang juga diserang kembali oleh pihak Zionis Terakhir Israel. Baru itu kan diserang lagi, baru dibangun, sudah dihancurkan baru kita benerin beberapa bulan lalu kan, kita pasang solar panel, kita benerin unit gawat daruratnya, sekarang diserang kembali. Kalau misalkan kita telaah tentang kelaparan gitu loh, ini menurut saya adalah hal yang sangat terstruktur, yang sangat direncanakan, dan bukan hanya dilakukan oleh Israel ya. Menurut kami Israel adalah pihak yang lemah. Kenapa kita bisa mengatakan Israel lemah? Israel bisa melakukan seperti itu karena didukung oleh negara adidaya. Ya, nah ini seperti dia. Itu. Kalau ini terstruktur, tapi tidak ada yang bisa dilakukan, Bang Hasib. Secara politik apa sebenarnya yang harus dilakukan? Kita sekarang teriak-teriak dari 21 bulan yang lalu, tapi nggak ada hasilnya juga begitu sampai detik ini. Saya rasa kalau kita bicara hari ini 25 Juli 2025 ada dua perkembangan yang positif dan negatif. Sekali lagi ini 25 Juli maknanya adalah tadi 658 setelah perang ini dimulai atau 19 hari semenjak genjatan senjata diupayakan terakhir tanggal 6 Juli sampai sekarang atau 31 hari setelah Iran dan Israel melakukan gencatan senjata. Apa dua hal itu yang terjadi hari ini? Yang pertama adalah kabar buruk yang tadi telah disampaikan bahwa gencatan senjata yang sempat diduga dan menjadi harapan banyak pihak termasuk juga Presiden Trump yang dalam berkali-kali menyampaikan akan segera tercapai minggu depan, sebentar lagi. Capek banget dengarnya dan nggak pernah tercapai. Ternyata kemarin justru Amerika sendiri dengan Israel yang menarik delegasinya dari Qatar yang menunjukkan bahwa proses ini berakhir. Tapi sekali lagi secara politik ada rumus yang mengatakan bahwa sifatnya tidak matematis, tidak selalu 1 + 1 sama dengan 2. Saya ingin mengatakan begini, kalau kita baca tentang perundingan perdamaian terakhir,
minimal kalau dibaca semenjak 6 Juli waktu perundingan yang dilakukan itu kan harapannya kurang lebih 90% ini akan deal, 10% tidak deal. Ya. Saking kuatnya statement yang disampaikan gitu. Tapi sekali lagi politik itu dinamis. Sekarang kebalik, ternyata yang terjadi adalah justru yang 10% per hari ini. Cuman kalau kita baca juga yang terjadi hari ini bisa jadi juga sebaliknya. Yaitu bahwa 90% ini bunyinya atau arahnya seakan-akan tidak deal, gencatan senjata gagal, tapi 10% bisa terjadi juga ada kemungkinan deal. Apa Dari itu yang 10%? Adalah saya melihat ini bisa jadi juga semacam strategi yang saling lepas ya, tarik ulur secara spontan, secara seketika yang coba dilakukan oleh Israel dan Amerika untuk memenangkan. Karena kita tahu Hamas ini dikatakan udah lemah ya, udah lemah dalam pengertian melihat dampaknya luar biasa dan mereka ingin segera ada gencatan senjata agar bantuan-bantuan bisa masuk. Tapi di lapangan ketika itu mau dikatakan lemah, Hamas menolak untuk mengatakan lemah. Mereka melawan, mereka menangkap, mereka menyergap serdadu Israel. Jadi mereka ingin tunjukkan bahwa kami belum lemah dan kami tidak ingin menyerah. Nah itu konteksnya. Kami ingin berunding dan kamu harus taat dalam syarat-syarat kami dalam perundingan. Iya, tapi masalahnya kan sekarang warga Gazanya semakin lemah. Kebayang mereka dibiarkan kelaparan, bahkan banyak yang mati kelaparan dalam antrean. Mbak Friska, saya melihat dari awal sebenarnya perang ini memang melibatkan para pihak yang saya sebut dari dulu itu orang-orang atau para pihak yang berkarakter keras. Hamas itu kita paham ini memang di kalangan kelompok-kelompok di Palestina orang yang paling keras. Minimal yang menggunakan pendekatan peperangan total. Ya. Sama di Israel petanya sama. Netanyahu itu atau Partai Likud itu memang orang-orang yang selama ini bersuara dan memilih cara-cara keras. Ya. Nah bahkan Trump sendiri sebagai Presiden Amerika sekarang ini sama-sama orang yang selama ini dikenal dengan pendekatan keras. Minimal kalau dibawa di dalam satu pendekatan antara one state solution dengan two state solution, para pihak tiga pihak sekarang yang terlibat dalam perang ini sama-sama mereka yang mengikuti ideologi atau mazhab one state solution. Nah, oleh karena itu kalau dipahami dalam konteks itu sangat paham kalau kemudian mereka kayak nggak peduli dengan semua, sekali lagi akses warga sipil nggak ada yang peduli soal itu. Dan sekarang mereka sedang mencoba ingin menunjukkan kepada dunia siapa yang paling tidak peduli. Dengan Amerika dan Israel narik diri, dia ingin istilahnya ingin dunia menyalahkan Hamas. Hamas yang tidak peduli. Bagi mereka tapi bagi Hamas justru mereka ingin membalikan ini menunjukkan bahwa Israel dengan Amerika tidak peduli dengan dan tidak punya itikat baik itu. Nah sebenarnya kalau di lapangannya saya mau tahu Dr. Reval, seperti apa sih warga sangat kepayahan untuk bertahan kalau bantuan kan kurang bagaimana banyak dari Indonesia mengirimkan ke sana. Tapi pada praktiknya di lapangan seberapa sulit di sana? Jadi memang kalau misalkan kita melihat ini secara struktur dan sistematis ya. Kalau bisa kita bilang ini dilakukan oleh Israel dan difasilitasi oleh Amerika sebagai negara yang membackingkan Israel. Bagaimana kita lihat seluruh mata dunia tertuju pada Palestina. Semua orang di dunia bersepakat untuk membantu Palestina mengirim truk bantuan beribu-ribu yang sudah mengantri untuk masuk tapi dihalangi untuk bisa masuk. Pun beberapa truk yang mungkin masuk puluhan per hari ketika berusaha untuk membagikan bantuan tersebut, maka otomatis akan terjadi kerumunan. Dan target kerumunan itulah yang diserang oleh pihak Zionis Israel pada saat ini. Kalau misalkan kita lihat berita akhir-akhir ini, ada 70 lebih, 50 lebih, 90 lebih orang yang syahid, bahkan ratusan luka-luka akibat serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Baik itu serangan udara, darat, maupun laut. Nah, jadi saat ini masyarakat Palestina punya dua pilihan, Mbak Priska. Yang pertama, mereka mati karena kelaparan. Yang kedua, mereka berusaha untuk mengambil makanan, mengantri dengan kemungkinan ditembak. Mereka juga akan mati ketika mengantri. Jadi dua-duanya sama-sama tidak ada yang enak. Baik, dan itu kita saksikan oleh jutaan bahkan miliaran mata yang ada di dunia. Gitu. Maksudnya kita semua Indonesia sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia, kita sama-sama berharap bahwa kita bisa menjadi inisiator agar ini semua bisa terkendali gitu loh, Pak. Betul. Nah, apa yang bisa dilakukan? Karena begini ya, sekaligus juga merangkum Bang Hasib.
banyak sekali statement pembodohan yang sudah dilontarkan, misalnya tidak sengaja menembak mereka yang sedang mengantre, kan capek begitu. Jangankan kita katakanlah yang tidak terkait dengan Israel, bukan orang Israel gitu. Bahkan ada salah satu penulis Israel sendiri hari ini yang mengkritik keras apa yang dilakukan oleh pemerintahannya. Dengan mengatakan bahwa melihat dampak kemanusiaan yang begitu besar di Gaza, kata dia, itu kita teringat pada korban Holocaust. Jadi seakan-akan Israel dulu menjadi korban Holocaust dan sekarang justru Israel menjadi pelakunya. Nah, oleh karena itu menurut saya, kembali ke poin saya tadi yang pertama, sebenarnya hari ini walaupun di samping ada kabar buruk juga ada yang lumayan baik. Apa itu? Yaitu inisiatif dan komitmen dari Perancis untuk mengakui kemerdekaan Palestina. September nanti janjinya ya. Dan di level menteri akhir bulan ini akan dilakukan di PBB. Cuman di level presiden itu diperkirakan September. Kenapa saya katakan ini momentum? Sekali lagi kalau kita bicara tentang kemanusiaan, sekarang yang paling komit dengan kemanusiaan adalah Eropa. Di antara negara-negara ini. Amerika di bawah Donald Trump tidak ada orang yang mulai percaya dengan kemanusiaan yang dia bangun. Karena sekali lagi minimalnya tidak konsisten dengan apa yang dikatakan. Saya berharap di awal-awal Juli yang dikatakan Trump menjadi kenyataan. Nggak apa-apa Trump dapat Nobel perdamaian kalau memang betul-betul menghentikan perang menurut saya. Kita diajarkan untuk objektif. Tapi ternyata dia juga main dalam permainan seperti ini. Menurut saya justru Perancis yang sekarang menegakkan bendera harapan panji-panji kemanusiaan. Nah, oleh karena itu kembali kepada Indonesia, menurut saya ini momentum emas bagi Indonesia untuk datang membackup Perancis. Apalagi kita tahu Presiden Prabowo begitu dekat dengan Presiden Macron. Kita baru mengikuti itu semua. Ini penting di backup, diperkuat, himpun sebanyak kekuatan agar Perancis dan Eropa secara umum, bukan hanya Perancis, Inggris bahkan juga negara termasuk Australia yang memberikan suara itu. Ini harus kita dukung untuk menegakkan kemanusiaan. Sekali lagi kita tidak ingin menebar kebencian. Kalau kita mendukung kemanusiaan bukan berarti membenci Israel. Justru two-state solution yang damai. Dan itu harus segera diwujudkan. Salah satunya komunikasi. Kalau ada pintunya dari Perancis sekarang, Indonesia bisa masuk ke sana. Terima kasih. Semoga itu bisa segera. Amin. Terima kasih Bang Hasib. Terima kasih juga Dr. Eval sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan. Malam ini di Stadion Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF U23. Pelatih Timnas Gerald van den Berg menyebut akan berusaha meraih kemenangan tanpa adu penalti. Apa taktik yang disiapkan pelatih untuk laga malam nanti? Kita bahas usai jeda. Saudara, malam ini di Stadion Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia bakal menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF U23. Pelatih Timnas Gerald van den Berg menyebut akan berusaha meraih kemenangan tanpa adu penalti. Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Thailand dalam semifinal Piala AFF U23 malam ini. Namun menghadapi salah satu favorit juara itu, Garuda Muda tidak dalam kondisi terbaik. Salah satu pemain kunci Timnas U23 yaitu Arhan Fikri kemungkinan tak akan tampil karena dibekap cedera. Masalah lain adalah penyelesaian akhir di lini serang. Timnas U23 mampu pesta gol saat jumpa Brunei Darussalam. Namun melawan tim dengan kualitas setara seperti Filipina, Timnas hanya mampu menang melalui gol bunuh diri dan ditahan imbang Malaysia tanpa gol meski menguasai jalannya pertandingan. Pelatih Timnas U23 Gerald van den Berg mengaku tetap puas dengan penampilan striker Timnas Hoki Caraka dan Jens Raven dan ingin menang lawan Thailand bukan lewat adu penalti. No, we have to win in the 90 minutes. I don't prepare them for penalties because I want to win in the normal time. And to be honest, I'm happy with Hoki and I'm happy with Jens because we score more goals than the opponent. And you know, if you get chances and we get more chances than the opponent every game, so we will score goals. It's more difficult for them to score goals. Di sisi lain, pelatih Timnas Thailand U23 Tawacha Damrong Ongratul meminta pemainnya mampu mengatasi tekanan supporter Indonesia. แล้วว่าในเรื่องของฟอร์มการเล่นของทีมอินโดนีเซียนะครับและอย่างหนึ่งการเล่นภายใต้แฟนคลับแฟนบอลที่เข้ามาให้กำลังใจในสนามเยอะแยะ
นะครับในพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลอินโดนีเซียจะเข้ามาในสนามค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเองก็ต้องมาที่นี่เพื่อต้องการอยากให้น้องๆทุกคนในชุดนี้ได้เจอกับ Analis sepak bola Firzi Idris menyebut perlu racikan khusus agar lini depan timnas lebih fokus memaksimalkan peluang. Nah makanya saya bilang ini bukan masalah eksklusif di lini depan itu terhadap Jens, tapi juga hoki. Nah disinilah bagaimana strategi Coach Gerald, apakah yang meminta para striker lebih mundur, lebih berusaha membangun serangan dari bawah, atau hanya menempatkan mereka di dalam kotak penalti dengan rekan-rekannya memberikan servis. Kita harapkan ini ya perbaikan dan terutama sekali seperti yang Pak Erik tadi katakan juga fokus ke lapangan, fokus ke hal yang terjadi di lapangan dan memberikan terbaik. Thailand jelas bukan lawan remeh buat Garuda Muda. Dalam 5 pertemuan terakhir di kelompok usia U23, Thailand dan Indonesia saling mengalahkan. Timnas menang 3 kali yaitu pada final SEA Games 2023, semifinal Piala AFF U23 2023 dan SEA Games 2019. Sementara Thailand menang pada semifinal SEA Games 2021 dan kualifikasi Piala Asia U23. Timnas U23 lolos ke semifinal setelah menjadi juara grup A hasil dari 2 kali menang, 1 kali seri. Sementara Thailand U23 merupakan juara grup C setelah menang atas Timor Leste dan imbang dengan Myanmar. Tim Liputan, Kompas TV. Pelatih Timnas U23 Gerald van den Berg menyebut ingin pemainnya terus berusaha mencetak gol agar kemenangan lawan Thailand tanpa adu penalti. Lalu bagaimana peluang Timnas mengatasi Thailand malam ini? Kita bahas bersama mantan striker Timnas Indonesia Budi Sudarsono dan analis sepak bola Gesit Handoyo. Selamat malam Mas Budi. Gesit. Selamat malam, salam olahraga. Ini kalau dulu lari kencengnya nggak kejar. Susah dikejar. Dan itu yang diharapkan dari lini depan kita malam hari ini. Masih menjadi PR, saya ke Mas Budi dulu. Kalau melihat Jens Ravan dan juga pelapisnya ada Hoki Caraka, ya sebenarnya bukan pelapis ya, diharapkan mereka punya kemampuan yang sama. Kalau melihat Jens Ravan dan Hoki yang kemarin sudah diturunkan oleh Gerald van den Berg, kalau Jens ya kita tahu karena dia mencetak cukup banyak gol melawan Brunei, tapi Hoki sebenarnya punya potensi tapi belum menunjukkan tajinya. Apa yang belum cetak gol bahkan di turnamen ini. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan van den Berg terhadap Hoki maupun juga Jens di malam hari ini melawan Thailand? Mungkin salah satunya adalah jam terbang mereka ya. Jam terbang mereka di di internasional itu saya rasa untuk kedua striker ini agak kurang menurut saya. Ya, mungkin yang salah satunya yang Jens Ravan itu mungkin karena dia naturalisasi, jadi lebih potensi. Apalagi pertandingan pertama dia sudah cetak banyak gol gitu. Jadi menurut saya dia sudah pernah, biasanya kalau di event seperti itu kalau dia sudah mencetak gol, untuk gol yang berikutnya itu agak lebih mudah biasanya seperti itu. Nah berdasarkan pengalaman Anda juga dulu bermain melawan Thailand ya. Thailand ini kan ya kalau boleh dibilang musuh bubuyutan juga ya. Di kelompok umur maupun di senior juga ini musuh bubuyutan. Kalau dulu Anda menghadapi Thailand, apa sih yang biasanya mereka jadikan kunci untuk akhirnya bisa memenangkan pertandingan dan harus diantisipasi malam hari ini? Kalau dulu striker Thailand itu sangat tajam-tajam. Jadi ada beberapa striker yang jadi legendaris Thailand. Yang pertama dulu yang dari tahun 2000-an itu ada Keati Suksinamuang, ya kan. Ada lagi yang kemarin yang dia main di Eropa juga, main di Jepang juga banyak striker-strikernya itu. Ada salah satu striker yang kemarin baru main juga di tim seniornya, terus sekarang sudah nggak pernah main itu, yang dia agak tinggi itu, itu juga sangat potensial ya sekali. Gitu. Nah kalau gitu ke Bung Gesit, saat ini kan ada nama Yotsakon Burapa. Ini punya dendam kesumat katanya sama timnas U23 kita, karena kalah di turnamen sebelumnya. Apa yang bisa harus diantisipasi dari performance-nya Yotsakon ini? Iya, buat Thailand saya pikir ya, karena mereka pernah disingkirkan oleh Indonesia. Kemudian dalam 2 pertandingan terakhir, Thailand kan bertekuk lutut oleh Indonesia ya. Di SEA Games U22
Thailand kalah. Ya. Kemudian di pertandingan lainnya juga Thailand kalah. Artinya bahwa ada misi tersendiri menurut saya dari Thailand ya, termasuk Pio Sarkon juga sebagai striker yang diandalkan di lini depan Thailand. Jadi saya pikir ini kesempatan buat dia. Menurut saya ini kesempatan buat dia untuk menunjukkan bahwa ini loh, saya yang paling kuat dibandingkan kamu. Kira-kira seperti itulah ya. Bahasanya, message-nya seperti itu. Tapi saya pikir juga ya ini juga warning juga untuk Indonesia begitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari penampilan kedua negara ini di fase grup hampir sama lah. Thailand walaupun menang 4-0 lawan Timor Leste, tapi kan menurut saya itu belum ukuran. Belum ukuran, benar. Lawan Myanmar ternyata juga mereka tidak bisa menciptakan gol. Main 0-0 begitu. Ini kita lihat dulu kondisi terkini, Bung Gesit dan Mas Budi di Stadion Gelora Bung Karno. Sepertinya tidak kalah banyak ya dibandingkan kemarin melawan Malaysia juga. Cukup banyak ya dibandingkan Filipina dan Brunei kan masih agak sedikit yang datang ke GBK, tapi kayaknya karena ini musuh bebuyutan ya, Malaysia, Thailand itu kan termasuk musuh bebuyutan kita di Asia Tenggara. Dan ini kondisi terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sejumlah penggemar timnas Garuda Muda sudah berbondong-bondong mendatangi SU GBK tentu saja untuk menyemangati Jens Schraven dan kawan-kawan berlaga melawan Thailand di semifinal dan asanya untuk jadi juara, karena memang targetnya juara ya Bung Gesit ya. Targetnya juara karena sebelumnya sudah menjadi finalis dan tahun ini di kandang ya harus juara lah kalau bisa begitu. Nah, kalau saya juga ingin menyoroti sedikit soal mental para pemain nih Bung Gesit. Kalau kemarin kan ya Jens Schraven juga ada beberapa kritik dari publik sepak bola kita, tapi ya cukup bisa menjawab dengan gol-gol yang sudah dilesakan oleh Jens Schraven. Tapi untuk Hoki Caraka sepertinya kemarin juga cukup emosional merespons kritik yang dilontarkan oleh pencinta sepak bola kita. Nah, ini juga kan tidak terlalu baik untuk performa di lapangan sepertinya. Apa yang harus diperhatikan dari mental para pemain ini? Iya, memang kalau saya lihat sih sebenarnya secara umum mental para pemain U23 Indonesia sudah cukup bagus ya. Mereka mengawali laga dengan hasil yang sangat spektakuler menurut saya, 8 gol, walaupun memang di atas kertas melawan Brunei udah pasti Indonesia menang. Tapi menciptakan 8 gol kan nggak gampang, nggak gampang. Dan itu sudah dilakukan oleh tim U23 Indonesia, bahkan Jens Schraven 6 gol. Artinya seharusnya kepercayaan diri mereka kan sudah lebih bertambah gitu ya. Memang menghadapi Filipina kesulitan menciptakan gol, termasuk juga menghadapi Malaysia. Dan saya kira Hoki harusnya bisa memanfaatkan momen ini begitu loh ya. Dia harus menjawab ya tantangan, dia harus menjawap kritikan yang saat ini sedang ramai di IG-nya dia, kira-kira begitulah, di media sosialnya dia, bahwa dia bukan seperti yang disangkakan oleh netizen. Dia harus buktikan. Kalau mendapatkan kesempatan malam hari ini menghadapi Thailand, dia harus tunjukkan itu. Iya. Oke, Bung Gesit dan Mas Budi, kita sudahi dialog di sini, tapi jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan ada breaking news khusus untuk membahas pertandingan yang penting malam hari ini untuk menuju ke final. Nanti akan dipandu rekan saya Friska Clarissa di Breaking News Kompas TV. Dan perbincangan ini menutup Sapa Indonesia malam hari ini. Dan saya ingatkan di Sapa Indonesia malam hari ini, kami ingatkan agar tidak lupa untuk mencukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Raditya Putro, terima kasih, sampai jumpa.